Assalamualaikum, selamat pagi semuanya. Semoga anak-anak ibu semua dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita belajar tentang tari kreasi. Jadi kita masuk ke tema 6, masih tema 6, judulnya tari kreasi. Yuk kita bahas. Tari kreasi adalah tari yang gerakannya merupakan perkembangan dari tari tradisional. Nah, tari kreasi ini biasanya tidak memiliki aturan tertentu. Jadi, gerakannya, musiknya, pola lantainya, itu bebas sesuai dengan kreasi masing-masing. Nah, tari kreasi berbeda ya sama tari tradisional. Kalau tari tradisional kan gerakannya, bentuknya, pola lantainya, itu semuanya ada aturannya. Nah, contoh tari tradisional tuh misalnya kayak tari saman nih. Nah, kalau tari saman kan gerakannya memang sudah ada, terus kita nggak boleh sembarangan tuh menari tari saman. Ada aturannya, ada bentuknya. Nah, kalau tari kreasi ini, gerakannya itu boleh mengambil dari tari saman, tetapi kita kreasikan sendiri, sesuai dengan kreativitas kita. Nah, anak-anak, tari kreasi itu ada 3 jenisnya. Yang pertama, tari kreasi daerah atau tradisional, lalu ada tari kreasi modern, dan tari kreasi kontemporer. Sekarang kita akan bahas satu persatu jenis tari-tari ini. Yang pertama, tari kreasi tradisional. Nah, tari kreasi daerah atau tradisional adalah tari yang mengalami perubahan dari segi tradisi, bentuk, gerak, dan aspek lainnya. Nah, jadi tari kreasi tradisional ini sama seperti yang Ibu contohkan tadi ya. Misalnya nih, ada lagi tari Jaipong dari Jawa Barat. Nah, sekarang kita mau bikin tari kreasi Jaipong. Jadi, beberapa kita ambil tari tradisionalnya dan beberapa kita masukkan gerakan-gerakan yang kita buat sendiri. Nah, jadi namanya tari kreasi tradisional Jaipong. Nah, kamu bisa lihat di sini, ini merupakan tari kreasi tradisional Zapin Melayu dari Bangka Belitung. Nah, jadi gerakan-gerakan tarian ini diambil dari gerakan tari tradisional Bangka Belitung dan juga dicampur dari gerakan-gerakan yang dia buat sendiri, dia kreasikan sendiri. Jadi ada campurannya ya. Next, yang kedua ada tari kreasi modern. Nah, tari kreasi modern adalah tari yang tidak memiliki aturan dari segi bentuk, gerak, musik, dan aspek lainnya. Nah, jadi kalau modern, dia bener-bener nggak ada aturan, terus dia bener-bener hasil kreasi dari imajinasi kita masing-masing, kreativitas kita masing-masing. Nah, kamu bisa lihat di sini adalah contoh tari kreasi modern. Nah, jenis tari kreasi berikutnya adalah tari kreasi kontemporer. Nah, tari kreasi kontemporer ini adalah tari yang dibuat berdasarkan isu atau cerita tertentu. Jadi kalau kontemporer ini biasanya tari ini punya cerita. Misalnya ceritanya tentang kesedihan seorang gadis, atau tentang kegembiraan, macam-macam ya, tari kreasi kontemporer ini. Tari kreasi kontemporer juga punya ciri-cirinya. Jadi yang pertama, dia bersifat religius, ada unsur religiusitasnya. Religius tuh agama ya. Jadi biasanya ada aura-aura agamanya, aura-aura mistis juga. Yang kedua, ada unsur filosofis. Jadi filosofis ini maksudnya ada asal-usul ceritanya gitu. Terus yang ketiga, menggunakan simbol-simbol. Nah, anak-anak, ini merupakan contoh tari kontemporer. Jadi judulnya adalah candu. Kamu bisa lihat ya. Tari kontemporer. Nah, sekarang kita bakal belajar bentuk-bentuk tari kreasi. Jadi yang pertama itu ada tari tunggal, tari berpasangan, dan tari kelompok. Kita bahas ya. Yang pertama tari tunggal. Yang namanya tari tunggal, pasti di bawahnya satu orang. Di bawahnya sendiri ya. Nah, di situ ada contohnya, misalnya tari merak dari Jawa Barat,
terus tari pendet dari Bali, tari pendet ya, terus tari kandangan dari Jawa Barat, tari kelana topeng dari Yogyakarta, tari remo dari Jawa Timur. Nah, ini adalah contoh tari tunggal. Ini adalah tari topeng yang berasal dari Yogyakarta. Yang kedua, tari berpasangan. Namanya juga tari berpasangan ya. Pasti yang nari ada 2 orang. Bisa laki-laki sama perempuan, laki-laki sama laki-laki, atau perempuan sama perempuan. Yang penting berdua. Namanya tari berpasangan. Nah, di situ ada contohnya, misalnya tari campak dari Bangka Belitung. Kamu bisa lihat ini videonya. Ini merupakan tari campak kreasi dari Bangka Belitung. Tari ini diperagakan secara berpasangan. Oke, tari berkelompok sekarang. Namanya juga berkelompok ya, berarti tarinya itu diperankan lebih dari 2 orang. Kamu bisa lihat di situ ada tari saman, contohnya ya. Tari saman itu dari Aceh ya. Terus ada juga tari kecak dari Bali. Nah, tari-tari ini dilakukan secara berkelompok, secara rame-rame gitu ya. Oke, sekian dulu pembelajaran kita hari ini. Semoga kamu bisa paham materi hari ini. Dan jangan lupa untuk mencatat dan selalu ingat apa yang Ibu sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Thank you. Assalamualaikum.